Hari ini kita akan membahas satu tema itu penampakannya apa? Memulihkan. Nah saudara perhatikan saudara, Yesus setelah dia bangkit, dia tidak tiba-tiba langsung naik ke surga. Makanya saya selalu katakan ada 7 hal yang Yesus harus genapi. Ada 7 hal yang dia harus genapi sebagai suatu visi dan misi yang Allah Bapa percayakan bagi dia. Apa itu? Yang pertama, dia harus lahir mengambil rupa manusia. Itu yang kita kenal dengan peristiwa Natal. Pertanyaan, dia sudah lakukan belum? Kapan? 2022 tahun yang lalu kurang lebih. Dia sudah lahir sebagai manusia. Karena kenapa? Karena dia ingin menyelamatkan kita. Yang kedua, dia telah mati menggantikan setiap saudara dan saya yang sudah berbuat dosa. Jadi dia lahir, dia mati ganti kita. Amin. Ini sudah digenapi belum? Sudah. Yang ketiga apa? Setelah dia mati, dia bangkit dari kemenangan itu. Sudah digenapi belum? Sudah. Setelah bangkit ngapain? Menampakkan diri bagi murid-muridnya pada konteks zaman itu. Ini yang hari ini akan kita bahas. Itu yang keempat. Setelah dia menampakkan diri ngapain? Dia naik ke surga. Dalam Kisah Rasul mencatat dia naik ke surga. Ngapain? Menyediakan tempat bagi gerejanya, bagi orang percaya. Maka dia bilang, aku akan pergi menyediakan tempat, setelah itu aku akan datang kembali menjemput engkau, membawa engkau supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dia sudah naik menyediakan apa? Tempat bagi setiap kita anak-anaknya, bagi setiap kita orang percaya. Setelah itu ngapain lagi? Setelah naik, mencurahkan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal pertama sudah digenapi. Dia bilang kepada murid-murid, jangan dulu kemana-mana, tinggali loteng Yerusalem itu sampai Roh Kudus aku curahkan. Makanya kita bersyukur kita hidup sekarang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Nah, setelah itu ngapain? Maka saya pernah bilang gereja tanpa Roh Kudus itu hanya apa? Ingat nggak? Gereja tanpa Roh Kudus hanya satu kegiatan agamawi. Roh Kudus itu memberikan gereja menjadi hidup dan penuh kuasa. Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas hidupmu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Nah setelah dia curahkan Roh Kudus sudah terjadi belum? Sudah terjadi, sedang terjadi pun hari ini. Bagi setiap orang yang buka hati untuk dia. Nah itu sudah digenapi semua. Tinggal satu yang pasti dia genapi. Dia bilang dia akan datang kembali. Ini nih kalau saudara nonton film bioskop tuh ada kata segera ya kan? Ada kata segera akan datang, berarti kita sedang menanti itu, amin. Nah khusus hari ini kita akan membahas hal yang keempat yang dia sedang lakukan apa? Hal yang keempat apa? Yang tadi saya sudah sampaikan, dia menampakkan apa? Diri. Nah hari ini kita akan berbicara tentang penampakan yang memulihkan. Jadi Yesus menampakkan bukan seperti makhluk-makhluk yang menakutkan bagi orang percaya, konteks zaman itu justru memulihkan iman percaya mereka. Jadi penampakan Yesus itu justru memulihkan iman percaya murid-murid, orang-orang percaya pada saat itu termasuk rasul-rasul, iman mereka dipulihkan lewat penampakan Yesus. Nah kita buka dulu dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15 kita akan baca ayat 1 sampai dengan yang 8. Saya akan baca, saudara nikmatinya aja. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberikan kepadamu kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan apa? Kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan
pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan, ini perhatikan, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Stop dulu, jangan ditutup. Nah, ini Paulus berbicara dalam konteks zaman itu waktu dia berbicara orang-orang yang mengalami penampakan itu masih hidup. Ada yang masih hidup tapi juga sudah ada yang meninggal. Jadi bukan konteks sekarang. Ini konteks waktu dia menyampaikan kepada jemaat di Korintus. Terus ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Kapan Paulus mengalami penampakan itu? Kapan? Kisah Rasul pasal ke-9. Baca di rumah. Waktu sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Allah menyatakan diri, Yesus menampakkan diri. Dan dalam satu sinar terang membuat dia akhirnya mengalami kebutaan, jatuh, tertelungkup. Bersamaan dengan itu dia dengar suara. Saulus, waktu itu masih bernama Saulus, belum nama Paulus. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Maka Paulus bertanya, siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Karena waktu itu sedang perjalanan ke Damsyik, bukan lagi piknik, bukan mutamasya, ya kan? Ingin membinasakan orang Kristen yang ada di kota Damsyik. Yesus menyatakan diri kepada dia. Itulah titik balik daripada kehidupan seorang Rasul Paulus yang sampai dapat menuliskan surat kepada jemaat di Korintus ini. Jadi Yesus menampakkan dirinya kepada Rasul Paulus. Dan sejak itulah 180 derajat Rasul Paulus hidupnya berubah. Saya mau tanya, Rasul Paulus sudah beratma belum saat itu? Sudah, justru dia ke Damsyik menjalankan kepercayaan agamanya untuk membasmi orang Kristen. Karena bagi mereka itu bertentangan dengan konsep pemahamannya. Agama-agama Yahudi pada saat itu, mereka tidak percaya tentang Yesus. Jadi darahnya sah menurut ajaran yang dianut oleh Rasul Paulus pada zaman itu. Justru sedang dalam perjalanan, Yesus menampakkan diri. Terjadi titik balik 180 derajat, hidupnya berubah sampai akhirnya dia bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup untuk dalam aku. Hidup hanya bagi Kristus, kematian adalah keuntungan. Amin. Jadi saudara, lewat penampakannya dia mengalami pemulihan. Nah, hari ini saya mau katakan, penampakan Yesus bagi setiap kita mungkin tidak lihat dengan mata, tapi lewat jamahan kuasa Tuhan. Melalui karya Roh Kudus kita dipulihkan hidupan kita. Amin. Nah, itu sebabnya pastikan saudara ya. Makanya saya ulangi ayat 5-8, perhatikan di situ saya bacakan. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi semua mengalami hal itu. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7, sedangkan ia menampakkan diri kepada apa? Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi saudara lihat murid-murid, para rasul, semua orang-orang percaya mengalami apa? Penampakan Yesus. Tujuannya ngapain? Memulihkan iman percaya mereka. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan kita. Kalau gitu penampakannya itu memulihkan dalam bentuk apa? Kepada orang-orang percaya, kepada murid-murid, kepada rasul-rasul pada saat itu. Penampakannya dalam bentuk apa yang dapat memulihkan mereka, hidup mereka pada saat itu. Ini kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama saudara, penampakannya itu memulihkan dalam bentuk apa saudara? Yang pertama, memulihkan kepastian atau memberi kepastian bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit mengalahkan maut.
Jadi dia menampakkan diri untuk memberikan satu kepastian, memulihkan kepastian kepada murid-murid dan orang percaya pada saat itu untuk menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang sudah bangkit. Artinya apa? Artinya dia sedang menyatakan sini artinya dia menjadi Tuhan itu bukan karena kebangkitannya, tetapi karena dia Tuhan maka dia bangkit. Ada yang bingung, memang dibutuhkan IQ 110 ke atas baru bisa ngerti. Saya ulang, dia menampakkan diri ngapain? Dia sedang menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang telah bangkit. Jadi bukan menyatakan bahwa kebangkitannya yang menjadikan dia Tuhan. Tapi karena dia Tuhan, dia pasti bangkit. Ngerti enggak? Jadi saudara lihat, dia memulihkan kepastian atau memberikan kepastian bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit mengalahkan maut. Artinya Yesus menjadi Tuhan itu bukan karena kebangkitannya. Tapi karena dia Tuhan, dia bangkit. Jadi begini loh gampangnya. Bukan karena dia bangkit, oh benar dia Tuhan. Nah kalau dia enggak bangkit, ya kan? Jadi dia menyatakan bahwa dia jadi Tuhan bukan karena kebangkitannya, tapi karena dia Tuhan, dia Jadi yang menentukan bukan sekedar kebangkitan, oh iya benar dia Tuhan. Tapi karena dia Tuhan, pasti dia bangkit. Ngerti? Kenapa? Dia sudah nyatakan ini sebelumnya. Sebelum dia mati, dia sudah nyatakan ini. Coba saudara lihat dulu di dalam Yohanes 11. Ini makanya kita harus beriman sungguh-sungguh saudara. Gak ada Tuhan seperti Yesus. Orang hanya berbicara tentang Tuhan, mana fakta Tuhan? Ini fakta empiris, sejarah mencatat. Orang hanya percaya Tuhan, mana Tuhan yang membuktikan dirinya? Yang menyelamatkan. Tapi Yesus satu-satunya dia buktikan itu karena mengasihi saudara dan saya. Dia mati tapi dia bangkit dalam kemenangan, amin. Makanya dia menyatakan diri supaya murid-murid mendapat kepastian iman. Coba perhatikan ayat Yohanes pasal 11. Ayat 25 sampai 26, perhatikan sini. Jawab Yesus, akulah apa? Kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati apa? Selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kalau saudara perhatikan konteks ini dia berbicara bagaimana waktu Lazarus mati. Lazarus mati, lalu saudara Lazarus bernama Maria, dua orang wanita Maria dan Marta memberi kabar kepada Yesus bahwa orang yang dikasihi bernama Lazarus sudah mati. Waktu Yesus mendengar berita itu, dia bukan segera datang, dia sengaja menahan diri di tempat yang lain selama kurang lebih 2 hari. Setelah 2 hari, ya sudah dikubur dong, ya kan? Dia datang. Begitu dia datang, Maria dan Marta sambil menangis, Tuhan seandainya waktu itu engkau ada, pasti Lazarus tidak akan mati. Artinya apa? Maria Marta bilang, datang lu terlambat sih Tuhan. Makanya akhirnya Yesus bilang apa? Dia tidak mati, dia tidur. Makanya dia ungkapkan hal ini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan apa? Dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lama. Percayakah engkau akan hal ini? Dan akhirnya menurut Maria Marta sudah terlambat. Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Maka saat itu dia bangkitkan Lazarus sudah 4 hari dikubur. Nah saya mau tanya, peristiwa ini setelah dia mati atau belum? Hah? Waktu dia menyatakan pernyataan ini kepada Maria dan Marta, sudah mati belum? Belum. Dia belum mati, belum disalibkan. Tapi dia sudah sampaikan, akulah kebangkitan dan kehidupan. Kenapa ungkapan ini dia beri pastikan? Karena dia Tuhan. Amin. Jadi lewat apa penampakan dia ingin menyatakan kepada orang percaya, kepada murid-murid saat itu, lihat. Dia mengatakan ya kan, bahwa dia karena dia Tuhan maka dia bangkit. Jadi kebangkitan bukan tentukan oleh karena menjadi Tuhan waktu dia bangkit, tapi karena dia Tuhan dia
bangkit. Jadi bukan karena dia bangkit, oh benar dia Tuhan. Bukan karena dia Tuhan, pasti dia bangkit. Amin. Nah saudara lihat ini, buka lagi beberapa ayat biar saudara jelas ini. Matius pasal 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu apa? Dibunuh, lalu dan dibangkitkan pada hari yang, ini kata siapa? Sudah mati belum dia? Belum. Dia sudah menyatakan bahwa dia akan dibunuh, tapi dia juga akan bangkit pada hari ketiga. Amin. Ini dahsyat saudara. Maka kita lihat ada kepercayaan-kepercayaan lain yang berkata, oh dia tuh tidak bangkit, dia diserupakan, ada yang membawa, yang disalibkan itu bukan dia. Ya kan, ada kan kepercayaan-kepercayaan yang mengatakan seperti itu. Yesus itu enggak bangkit, dia enggak disalibkan, dia enggak disalibkan tuh. Itu hanya orang yang diserupakan dengan dia. Tapi fakta empiris berkata, dia telah bangkit, dia sendiri yang katakan, aku akan dibunuh, pada hari ketiga aku akan bangkit. Jadi waktu dia bangkit pada hari ketiga, itu bukan akibat kebangkitan lalu dia bisa menjadi Tuhan, bukan. Karena dia Tuhan, pasti dia bangkit. Amin. Nah ini yang disebut, ini yang dimaksudkan dia menampakkan diri kepada murid-murid ini untuk memulihkan supaya murid-murid itu mendapatkan kepastian iman melalui apa? Melalui apa? Kebangkitannya. Oh betul-betul dia Tuhan itu, makanya dia bangkit. Buka lagi satu ayat. Lukas 24 ayat 46. Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Lihat, Injil Lukas juga menyampaikan hal ini. Itu sebabnya saudara, dia menampakkan diri ya kan kepada wanita-wanita, dia menampakkan diri kepada Maria, dia juga menampakkan diri, tadi kita sudah baca tentang kepada siapa? Kedua rasul-rasulnya, kepada murid-muridnya semua, bahkan 500 orang sekaligus dia menampakkan diri kepada mereka. Dia ingin menyatakan, nih loh gua Tuhan ini. Gua betul mati, tapi aku pasti bangkit karena aku adalah Tuhan. Dia menggenapi janji itu. Nah, saudara, jadi yang pertama kita lihat di sini, penampakannya memulihkan dalam bentuk apa? Yang pertama penampakannya itu berikan kepastian, ya kan, atau memulihkan kepastian bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit mengalahkan maut. Amin. Nah, ini saudara harus memiliki kepastian itu dalam hidup saudara dan saya. Yesus menjadi Tuhan bukan setelah dia bangkit, tapi justru karena dia Tuhan, dia bangkit. Jadi kita jangan diragukan, ada ajaran-ajaran yang mengatakan dia tuh cuma diserupai orang seperti Yesus yang sebenarnya yang mati itu bukan dia. Alkitab mengatakan hal ini. Saudara lihat ya. Nah ini memulihkan iman daripada murid-muridnya hari ini, biar penampakan yang kita sedang pelajari ini juga memulihkan kepastian kita. Tentang apa? Bahwa dia tuh adalah Tuhan yang mati, tapi dia juga Tuhan yang telah bangkit. Dia faktakan dalam kehidupannya, dia menampakkan diri bagi setiap orang percaya. Amin. Nah ini yang pertama saudara. Ini yang pertama. Jadi luar biasa saudara, enggak ada Tuhan seperti ini. Enggak ada Tuhan seperti ini. Hanya satu-satu Yesus yang mati, bangkit dalam kemenangan. Dan dia buktikan kebangkitan, menampakkan diri bagi setiap orang percaya. Kita bisa enggak melihat dia sekarang? Hah? Tidak selalu, tapi pasti kita bisa merasakan dalam roh kita. Orang yang menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, dia akan mengalami kebangunan rohani. Itu karena apa? Karya roh Tuhan, Roh Kudus dalam hidupannya. Amin. Nah itu sebabnya jadi yang pertama, penampakan itu memulihkan apa? Itu memulihkan kepastian atau memberikan kepastian bahwa dia adalah Tuhan yang telah bangkit. Ini yang pertama. Yang kedua, penampakannya memulihkan dalam bentuk apa? Ya kan?
bentuk apa saja lewat penampakannya itu. Dia memulihkan apa? Yang kedua, penampakan itu memulihkan pengharapan murid-muridnya yang telah kecewa dan kehilangan pengharapan. Yang akhirnya saudara lihat dampaknya apa? Murid-murid kembali kepada profesi hidup mereka yang lama sebagai nelayan yang sudah 3,5 tahun ditinggalkan. Jadi saudara tahu, murid-murid setelah lihat Yesus mati, mereka hopeless, hilang pengharapan. Kecewa campur aduk saudara, ya kan? Akhirnya apa? Mereka meninggalkan sudah, masa bodoh lah. Kenapa? Mereka bayangkan selama ini Yesus itu menjadi satu idola, menjadi suatu pengharapan. Ya kalau saya pakai bahasa gampang, dilihat Yesus itu sakti mandraguna. Ya kan? Bayangkan yang sakit disembuhkan. Orang lumpuh berjalan, orang buta dijamah dapat melihat. Lazarus sudah mati 4 hari, dia bilang Lazarus bangkitlah. Dia keluar dari kubur. Kalau judul film ada ya, bangkit bangkit dari kubur atau beranak dalam kubur, ya kan? Ini peristiwa kejadian sesungguhnya saudara. Sehingga murid-murid selama 3,5 tahun ada selalu bersama Yesus. Nah saudara bayangkan Petrus, Yohanes, Yakobus itu ring satunya Yesus. Ini saya pakai bahasa saya aja. Artinya apa? Di mana Yesus ada, ketiga murid ini ada. Bangga enggak? Sekarang aja kita dengan pendeta-pendeta yang kelihatan wah terkenal dekat aja. Foto sama langsung masuk Facebook nih. Ya kan? Ada kebanggaan. Lihat pendeta datang, apa yang saudara lihat yang terkenal itu kan. Wih, kita mejeng aja begini ya kan. Bangga, itu Facebook udah pasti, profil udah berubah itu. Yang tadi dengan istri atau dengan suami hilang semua langsung. Kebanggaan. Nah saudara bayangkan murid-murid punya kebanggaan seperti itu. Ternyata setelah dia lihat, ya ayam sayur. Ditangkap, berdiam, Alkitab bilang seperti domba dibawa ke tempat penyembelihan. Ditendang, diludahi, dicaci maki, dikasih mahkota duri. Saudara pernah lihat enggak duri itu? Kalau saudara ke Israel, saudara masih bisa lihat panjangnya sekitar segini nih. Mungkin sekitar 5 cm, 4-5 cm. Itu dianyam kayak lingkaran lalu dimasukin kepala Yesus. Dan itu enggak sekedar ditaruh, pasti dengan paksa. Karena ini kan sedang dipermalukan, sedang dihina. Terakhir puncaknya dipakukan di kayu salib. Baru ada kata Indri. Ya kan? Apa artinya? Ini dia raja orang Yahudi. Ini penghinaan saudara. Nah saudara bayangkan murid-murid lagi membanggakan Yesus yang luar biasa, tiba-tiba lihat tidak berdaya. Kecewa enggak? Hilang pengharapan enggak? Nah untuk itu dia menampakkan diri. Coba saudara buka di dalam Injil Yohanes 21. Saya baca ini agak panjang dikit enggak apa-apa. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21 ayat 1. Perhatikan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan, ya saya ulangi, kemudian Yesus menampakkan diri lagi, berarti udah pernah belum? Sudah, dia ulangi lagi. Menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpulah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Terus ayat ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan, lihat. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa, lihat. Saudara, saya stop dulu biar. Simon itu rupanya orangnya tuh mempunyai jiwa kepemimpinan. Meskipun orangnya emosional, artinya dia tuh emosinya lebih dulu di depan. Mikirnya belakangan. Kita kan sering gitu kan. Emosi dulu baru mikirnya belakangan. Ini Simon karakternya tuh. Ya kan? Tapi dia tuh orangnya siap maju ke depan gitu loh. Akhirnya yang lain-lain apa?
mengikuti dia. Terus ayat yang keberapa? Ayat keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah siapa? Karena kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus pada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena apa? Banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Siapa yang menyiapkan? Yesus. Jadi dia selain menampakkan diri, dia mempersiapkan itu. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara lihat, jadi waktu itu murid-murid kecewa. Murid-murid putus asa, hilang pengharapan karena orang satu-satunya yang mereka ikuti, pribadi yang mereka percayai itu, mereka sudah meninggalkan 3,5 tahun aktivitas mereka sebagai nelayan ikut Yesus. Tiba-tiba mereka melihat di depan mata Yesus tidak berdaya, ditendang, disiksa, dihina, ditombak, dicaci maki, diludahi, dikasih mahkota duri, terakhir dipakukan di kayu salib seperti ayam sayur, saudara. Kecewa enggak kira-kira? Selama ini menjadi andalan. Jawab gitu, kenapa saudara? Jangan, kecewa enggak? Pastilah. Saudara misalnya punya seorang menjadi andalan, tiba-tiba dia bilang, oke saya tolong, tapi dia tidak bisa menolong, akhirnya saudara ditinggalkan, pasti kecewa dong. Amin. Nah saudara bayangkan murid-murid seperti itu, makanya akhirnya udahlah kita balik aja lah jadi nelayan, padahal sudah 3,5 tahun perahu sudah ditambatkan, jala sudah disimpan di gudang, udah kita kembali lagi nelayan karena apa? Kecewa, sudah tidak ada pengharapan. Dalam kekecewaan itulah Yesus menampakkan diri di tengah-tengah danau itu. Dia menyatakan siapa dia siapkan apa roti semua, lalu dia bilang bawa ikan itu. Dia bilang, dan saat itu mereka terdiam, mereka tahu, oh ini dia adalah Tuhan karena itu ketiga kalinya. Artinya apa di sini saudara? Penampakan Yesus itu memulihkan pengharapan murid-murid yang telah kecewa, yang telah kehilangan pengharapan. Dia pulihkan lewat penampakannya. Saudara, dahsyat loh penampakan Yesus itu. Padahal saya mau katakan dengan rancangan Tuhan tidak pernah yang jahat. Baca Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancanganku mengenai kamu. Yaitu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, masa depan penuh pengharapan. Tidak ada rancangan yang jelek sedikit pun. Bahkan Paulus bilang kepada jemaat di Roma, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Stop dulu. Segala perkara itu perkara yang hanya baik-baik atau yang tidak baik menurut kita. Yang tidak baik menurut kita pun, maupun yang baik Tuhan turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana dan orang yang mengasihi dia. Berarti tidak pernah Tuhan membuat satu yang jahat. Dan itu pasti tidak ada kegagalan dalam dirinya. Tapi seringkali yang terjadi kita kecewa tuh karena kita punya obsesi, punya cita-cita,
punya angan-angan, saya mau begini, mau begitu, dan akhirnya rekayasa otak kita yang kita kerjakan. Dan akhirnya tidak dapat jawaban Tuhan, kita kecewa. Jadi bukan Tuhan yang menyesuaikan diri dengan kita, tapi kita yang harus menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan. Itu namanya orang beriman. Saya ulangi, jadi orang beriman itu bukan dia paksa Tuhan melakukan apa yang dia mau. Tapi orang beriman dia lakukan dirinya, paksakan dirinya melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Kita kan seringkali kan minta segala sesuatu seakan-akan Tuhan kita perintah sesuai dengan kehendakku. Ya kecewa saudara. Karena Tuhan punya rencana yang lebih baik daripada apa yang kita rencanakan bagi diri kita. Tuhan lebih kenal diri kita sendiri daripada kita mengenal diri kita sendiri. Amin. Makanya Nah, saudara, mereka kecewa karena lihat jagoannya. Selama ini Yesus menjadi andalan cuma tersalib. Begitu dia bangkit, dia menampakkan diri, inilah aku. Maka saudara lihat sejak saat itu, murid-murid itu menjadi murid-murid yang militan di dalam Tuhan. Amin. Salah satunya Petrus yang selalu bersama dia. Sampai hari terakhirnya, dia juga harus mati dengan cara disiksa, dengan cara disalib. Dia bilang, salibkan aku dengan kepala di bawah. Kalau Yesus disalib dengan kepala di atas, aku minta aku kepalaku di bawah. Kenapa? Dia tahu kepada siapa dia percaya. Amin. Nah, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, tujuannya untuk memulihkan pengharapan mereka. Mereka kecewa, mereka kehilangan pengharapan, ya kan? Nah, hari ini saudara, kalau hari ini saudara mungkin ada pergumulan, saudara berdoa belum jawab, terus aja. Amin. Jangan kecewa saudara, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Hari Jumat dalam pembahasan pendalaman Alkitab, doa dan pendalaman Alkitab saya sudah jelaskan kan. Kita hidup dalam waktunya kita, Tuhan punya waktu sendiri. Namanya apa? Masih ingat nggak yang datang hari Jumat? Waktu kita tuh namanya waktu kronos. Waktu Tuhan namanya kairos. Dari kata kronos kita kenal kronologis. Titik-titik kehidupan itu namanya makanya kita disebut hidup dibatasi oleh waktu dan tempat. Ini kronos. Nah, Tuhan punya waktu sendiri dalam berinteraksi dengan kita yang namanya apa? Kairos. Kairos ini bukan berarti Tuhan hidup dikuasai waktu atau Tuhan hidup di dalam waktu. Bukan, dia pemegang waktu, pengatur waktu. Tapi dalam dia berinteraksi dengan kita yang hidup dalam kronos itu, dia punya waktu tertentu. Dia lihat ini sudah siap, dia lakukan sesuatu. Pengkhotbah 3 ayat 11 kan, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan nya itu bukan nya besar, itu nya kecil. Nya kita. Jadi waktu Tuhan lihat, woi dia sudah siap, aku lakukan. Saya beri contoh sederhana lah, kita minta Tuhan berkati. Pertanyaannya saudara sudah siap belum menerima berkat itu? Hah? Lu baru diberkat sedikit, sombongnya minta ampun. Gimana kok kasih lu berkat berkelimpahan? Jalan hidung ke atas terus. Saudara ngerti gak maksudnya? Maka dia bilang, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktu-waktu. Jadi begini loh, waktu kita lihat waktunya kita sudah siap, maka dia nyatakan waktunya, terang terjadi sesuatu ledakan, ini istilah saya aja. Saya pernah bilang kan dalam hidup kekristenan banyak yang namanya kebetulan Nah itu kebetulan itu karena kita tidak maha tahu, kita bilang Nah Tuhan maha tahu, itu dia rancangkan. Aduh saya ini lagi susah banget, lagi gak ada duit nih, aduh beras sudah habis nih umpama. Aduh gue gak tahu mau makan apa nanti ya kan. Tiba-tiba ketemu teman lama. Wih dari mana aja lo? Iya gue kebetulan habis dari mana gitu kan. Tinggal di mana iya. Kok lu kelihatannya lesu sih? Ya gue lagi susah nih beras habis. Oh gitu ya, yaudah ya kita ke Indomaret. Kebetulan enggak? Kelihatannya kebetulan dalam tanda petik. Padahal itu rencana Tuhan memelihara kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu, makanya kita pakai istilah kebetulan. Bagi Tuhan, kita bagi anak Tuhan tidak ada kebetulan karena Tuhan yang merancangkan semua untuk kebaikan. Saudara ingat enggak seorang wanita miskin di Sarfat? Janda Sarfat itu dalam kitab dalam perjanjian lama. Terakhir kali waktu musim kelaparan itu 3,5 tahun itu terjadi panas paceklik lah.
di daerah Israel sana. 3,5 tahun. Nah, Elia juga mengalami hal yang sama enggak sebagai seorang nabi? Sama, tapi bedanya seorang nabi pemeliharaan Tuhan pasti ya kan. Nah, lalu dia berjumpa dengan wanita itu. Dia bilang, tolong bikinkan aku roti. Jawab wanita yang janda Sarfat itu apa? Dia bilang, kami punya tinggal tepung segenggam dalam tempayan, minyak sedikit di buli-buli. Inilah terakhir kali aku akan bikin roti, aku akan makan bersama dengan anakku, setelah itu selesai kami tidak tahu harus bagaimana lagi, kami akan mati. Tapi saudara lihat kata Nabi Elia, bikin dulu untuk aku. Apa maksudnya? Serahkan itu kepada Tuhan. Nabi mewakili Allah. Bikin untuk aku, persembahkan untuk aku dulu. Aku juga butuh makan. Artinya apa? Mendahulukan itu bawa kepada Tuhan lah, itu dengan istilahnya. Karena dia sebagai wakil Tuhan. Akhirnya janda itu bikin roti. Dan Alkitab berkata sejak saat itu minyak dalam buli-buli misalnya segini tidak akan pernah habis, segini terus. Tepung segenggam dalam tempayan dia tidak pernah berkurang. Artinya apa? Setiap hari buli-buli itu terisi minyak dengan yang sama jumlahnya. Tempayan terisi tepung dengan jumlah yang sama. Tidak tiba-tiba tepungnya jadi berkarung-karung lalu apa? Minyaknya berdrum-drum, enggak, tetap. Artinya apa? Itu jaminan pemeliharaan Tuhan. Makanya saya seringkali kan bilang, kita ukuran berkat jangan wahnya. Dengar baik, berkat itu bukan wahnya. Tapi yang namanya diberkati Tuhan, seberapa pun yang ada waktu Tuhan berkati, pertama tercukupi, yang kedua ternikmati. Amin. Ini kan otak kita selalu banding-bandingkan, namanya diberkati, wow. Dulu gua naik Bajas, tiba-tiba gua naik seri S terbaru Mercy. Itu bayangan konsep dunia, kita enggak. Tuhan pasti cukupkan hidup kita. Dia tahu takaran yang pas bagi kita. Saya juga pikir kalau dikasih wanita janda Sarfat ini dikasih berkarung-karung, dia bingung juga ya kan. Mungkin dia bisa jadi sombong juga. Nah saudara lihat di sini saya ingin katakan, jadi kita jangan kecewa. Kita jangan suka hilang pengharapan. Penampakan Yesus itu memberikan jaminan. Amin. Sebagaimana dia berikan jaminan kepada murid-muridnya itu kan. Supaya murid-murid itu apa? Tidak kecewa, tidak kehilangan pengharapan. Maka dia nyatakan, ini loh aku yang memelihara hidupmu. Akhirnya terpelihara enggak murid-murid saat itu? Ikan 150 ekor, jalan enggak koyak. Dalam Lukas pasal 5, mereka tangkap ikan banyak baru sekitar berapa ekor aja, jalan mulai apa? Koyak, ini enggak, ikannya besar-besar loh. Mungkin ada ikan kue juga situ. Ikan kue, orang Ambon bilang, atau dari Sulawesi apa mubara ya kan? Ya kan? Atau ikan apa segala macam. Nah saudara lihat di sini, inilah makna daripada penampakan Yesus itu memulihkan setiap orang, khususnya pada saat itu tentu murid-murid dan seluruh orang percaya pada zaman itu. Dan hari ini saya mau katakan itu juga berlaku bagi kita hari ini, amin. Jadi yang pertama penampakannya apa? Memulihkan apa? Kepastian. Atau memberikan kepastian bahwa dia adalah Tuhan yang sudah bangkit. Yang kedua, memulihkan apa? Pengharapan. Pada saat itu kepada murid-murid yang kecewa, yang putus asa, hilang pengharapan. Hari ini pun dia memulihkan pengharapan saudara, rasa kecewa saudara dalam dia siap memulihkan. Amin. Tinggal tergantung kita, mau atau tidak. Nah, yang ketiga sekarang. Sekarang saudara lihat penampakan itu memulihkan apa sih? Yang ketiga, memulihkan dari rasa ketakutan murid-murid pada saat itu. Dan diganti dengan rasa sukacita surgawi. Saya ulangi, jadi penampakan Yesus itu untuk memulihkan rasa takut. Murid-murid mengalami satu rasa takut yang luar biasa, Tuhan datang menampakkan diri untuk menghalau ketakutan itu, mengganti dengan apa? Sukacita surgawi. Artinya apa? Yesus melalui apa? Menghalaukan ketakutan itu, lalu dia ganti rasa takut itu dengan apa? Sukacita surgawi. Nah saudara coba buka dalam Yohanes pasal 20. Ayat 19 sampai dengan ayat 20. Ketika hari, saudara baca atasnya juga Yesus menampakkan diri kepada
murid-muridnya, itu judul perikopnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan apa? Pintu-pintu yang terkunci. Karena apa? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat apa? Tuhan. Jadi artinya apa? Lewat penampakan itu, Yesus sedang apa? Memulihkan rasa takut mereka, menghalau rasa ketakutan itu, digantikan dengan sukacita surgawi. Kenapa Yesus harus lakukan ini? Dia datang untuk menghalau ketakutan, kenapa? Karena ketakutan itu produk dosa. Nah mereka takut saudara saat itu. Nah Tuhan tahu ini tidak baik, ini tidak benar, ini tidak sesuai dengan kehendaknya. Sementara dia datang untuk memerdekakan. Maka di atas kayu salib apa kata-kata terakhir apa? Tetelestai, sudah selesai, semuanya sudah dibebaskan. Dosa membuat ketakutan, tapi Yesus menyelesaikan dosa. Berarti diganti takut menjadi apa? Sukacita. Karena dosa itu produk dari apa? Daripada dosa ya kan? Orang mulai mengalami ketakutan itu karena apa? Dosa ya kan? Nah itu sebabnya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid untuk memulihkan rasa takut itu diganti dengan sukacita. Dan akhirnya ayat 21, ayat 20 tadi, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat siapa? Tuhan. Yang tadinya takut diganti dengan sukacita. Amin. Nah ini makna daripada penampakan Yesus itu ya. Dia memulihkan dari rasa ketakutan murid-murid dan dia hancurkan ketakutan itu. Ganti ketakutan itu diganti dengan apa? Sukacita. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 36 situ Yesus katakan, kalau anak memerdekakan, kamu sungguh-sungguh merdeka. Kita dibebaskan, dimerdekakan dari rasa takut, itu pasti sungguh-sungguh kita bebas dari rasa takut. Paulus berkata kepada anak rohaninya dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Coba tampilkan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Roh melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi masih perlu takut gak? Benar. Jadi saudara kalau ada rasa ketakutan, apapun yang buat, tolak dalam nama Yesus. Itu bukan dari Tuhan, pasti dari setan. Karena itu produk daripada dosa. Makanya kita harus hidup benar. Kadang-kadang ketakutan kita luar biasa, kadang-kadang ketakutan kita tidak beralasan loh. Saya jumpai beberapa orang yang hidup dalam ketakutan. Ada seorang ibu dia takut banget tentang anaknya, bagaimana nanti masa depannya, bagaimana kuliahnya. Saya tanya, Bu anaknya masih sekolah kelas berapa? Masih TK. Dia udah takut nanti kuliahnya. Gak nyambung, jauh banget. Ingat saudara, ketakutan, makanya kita hidup benar, amin. Supaya iblis tidak mengambil kesempatan untuk menuding kita. Jadi saudara lihat yang ketiga, memulihkan apa? Memulihkan apa? Ya. Tampilkan dulu tadi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Ya. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kita jadi kuat. Membangkitkan kasih. Ada kasih yang bekerja dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Itu karena dikerjakan oleh apa? Roh Kudus. Dan apa? Ketertiban. Kita bisa hidup tertib, tidak semberawut, tidak hidup sembarangan. Kita tertib karena apa? Ada roh Tuhan diberikan bagi kita. Makanya anak-anak Tuhan itu hidupnya harus tertib. Amin. Tuhan berikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh bagian kekuatan, kasih dan ketertiban. Hidup kita tertib karena roh Tuhan memimpin. Apa sih susahnya tertib hidup? Kita bilang, aku saksi Kristus. Itu perkara kecil loh. Kesaksian hidup kita setiap hari akan dilihat Alkitab bilang, engkau adalah Injil Kristus yang terbuka. Akan yang dibaca oleh setiap orang. Apa sih susahnya?
Saya nggak ada, saya keluar dari kompleks tuh. Saya lihat banyak mobil kadang-kadang nyelonong ke kanan kan. Tapi kan sudah jelas-jelas itu ada panah. Kita keluar dari kompleks sudah ada panah harus ke kiri mutar di ujung. Nggak pernah gua mutar motong gitu. Loh kalau bukan kita yang jadi contoh siapa? Dunia kan semrawut semua. Tuhan taruhkan kita kan menjadi garam dan terang supaya orang melihat terang itu lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Ini salah satu contoh kecil loh. Kalau kecil aja nggak taat, Yesus bilang, oh taat dalam perkara kecil, engkau akan diberikan perkara yang, ayo saudara kita belajar tertib, roh itu membuat kita tertib hidup. Amin, siapa yang setuju? Selain memberikan kekuatan, memberikan kasih, membuat kita tertib hidup. Kalau hidup nggak tertib, omong kosong. Tunjukkan dong. Pasti kita aman. Kita misalnya ada kasus apa-apa kan kita berdiri dalam kebenaran saudara. Orang gak bisa nuntut kita dan pasti Tuhan bela. Kalau kita udah salah mau bela-bela, apa lu bikin susah gua aja lu. Loh saudara ngerti gak maksudnya? Seorang bapak kulihat anaknya udah bergajul karun lalu ada kasus bahwa dia makanya lu nakal-nakal sih ya kan. Lu saudara bayangkan bapak kita kan seperti itu juga. Orang yang kukasihi kuhajar dalam kitab Wahyu pasal 19. Nah makanya hari ini hidup di dalam pimpinan roh Tuhan. Amin. Dia memberikan apa? Berikan kekuatan, kasih dan ketertibannya. Dia membebaskan kita dari rasa ketakutan. Mulai hari ini praktekkan itu. Nanti saya lihat sebentar. Nah mulai hari ini ayo dong saudara ya, Tuhan sudah pulihkan kita dari rasa ketakutan, amin. Dia berikan rohnya bagi kita supaya kita apa? Tidak hidup dalam ketakutan, melainkan hidup dalam sukacita surgawi. Yang keempat, memulihkan apa lagi melalui penampakannya? Memulihkan rasa damai sejahtera murid-murid yang telah apa? Yang telah sirna, yang telah hilang. Nah tetap dalam Yohanes pasal 20, lihat Yohanes 20 ayat 19b dan ayat 21. Ayat 19, itu dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu terkunci karena mereka apa? Takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri apa? Di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagimu, shalom. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera apa? Bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lihat, dia ulangi damai sejahtera bagimu. Nanti saudara baca, coba buka di depannya lagi. Yohanes 14 ayat ke-27. Jadi waktu penampakan dia mulai waktu menampakkan selalu dengan shalom. Lihat ayat ke-27 Yohanes 14. Damai, lihat, perhatikan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Lihat, dunia bisa berikan enggak damai sejahtera? Bisa enggak? Bisa, tapi terbatas situasi dan kondisi. Waktu kantong lagi tebal, semua keluarga sehat, mau kemana-mana jalan enak, ada damai. Di rumah gak berantem, ada dah. Tapi begitu itu berubah, langsung hilang damai. Itu terbatas oleh tempat. Tapi Yesus bilang damai sejahtera kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ada perbedaan, artinya damai sejahtera yang datang dari Tuhan tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi apapun. Saudara lagi kenyang kak, tetap ada damai. Saudara lagi kehilangan sesuatu, tetap ada damainya. Maka saudara bilang, lihat bagaimana murid-murid Yesus saat itu, khususnya Rasul Paulus, bisa menuliskan surat kepada jemaat di Filipi dari dalam penjara. Kenapa ini? Karena ada damai dari Tuhan yang tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi. Dalam penjara dia bisa menulis surat dalam Filipi bahkan yang luar biasa. Isi surat itu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Filipi 4 ayat
4. Makanya surat Filipi itu disebut juga surat sukacita. Isinya rata-rata sukacita. Nah dia waktu sedang ada itu waktu dalam penjara di kota Roma. Sekarang dia ke Filipi di penjara lagi. Masuk dalam penjara, Kisah Rasul 16. Baca ayat 25 sampai 26. Dalam penjara memuji itu. Menyanyi, memuji. Kalau kita dalam penjara apa? Muka manyun saudara. Stres. Dia bisa memuji Tuhan beserta dengan teman yang bernama apa? Silas. Dan Alkitab bilang waktu dia memuji Tuhan, menyembah, semua orang dengar. Dan akhirnya terjadi kan 3 mujizat. Langsung terjadi saat itu. Yang pertama apa? Terjadi gempa sehingga pintu penjara terbuka. Mujizat Tuhan. Hanya khusus daerah penjara. Bukan di luar penjara. Yang kedua, mujizat kedua apa? Tidak ada orang tawanan dalam penjara melarikan diri. Kalau sampai itu terjadi berarti Paulus menghadapi masalah baru. Tidak ada. Yang ketiga, kepala penjara ketakutan sampai mau bunuh diri. Saat itulah dia beritakan Injil, jangan lakukan. Dia memberitakan Injil, akhirnya kepala penjara bertobat. Seluruh keluarganya ikut bertobat dan diselamatkan. 3 mujizat terjadi hanya karena ada 2 orang dalam penjara. Tetap ada damai sejahtera memenuhi hatinya. Maka Yesus bilang, damai sejahtera aku berikan bagimu, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Apa yang aku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Amin. Maka saudara lihat kalau saudara pelayanan ke daerah-daerah, saya dulu sebagai seorang pendeta penginjil masuk daerah-daerah pedalaman, saya lihat tidak ada bedanya tuh pendeta-pendeta di sana. Bisa tetap memuji Tuhan, mereka tidak merasa mereka tuh orang yang miskin, orang yang kurang, gak ada itu. Karena dia tahu damai sejahtera Tuhan melingkupi hidupannya. Amin. Bisa eksis tetap layani Tuhan sampai akhir hidup mereka. Nah alami ini saudara. Penampakannya itu memulihkan rasa damai sejahtera kita. Mungkin hari ini saudara gak ada rasa damai. Saya gak tahu karena masalah apa. Pastikan Tuhan akan menjamah hatimu, Roh Kudus akan penuhi hati memberikan kau damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Orang akan bingung lihat dia ada masalah kok tetap ada damai, tetap ada tersenyum, tetap ada sukacita, tetap memuji Tuhan. Saya jumpai dalam realita kehidupan banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Ada seorang anak Tuhan, dia tuh kalau rumahnya air laut naik banjir. Setiap hari seperti itu. Tapi datang ke gereja nggak pernah stop, dia memuji Tuhan seperti seakan-akan tidak terjadi sesuatu di rumahnya. Ya bapak itu sudah meninggal sih sekarang. Saya lihat, wih luar biasa orang ini. Kenapa? Karena damai sejahtera tidak diberikan dari dunia lagi, tapi langsung dari Tuhan. Amin. Tidak dibatasi itu situasi dan kondisi. Jadi hidup saudara melalui penampakan Yesus, dia memulihkan rasa damai sejahtera murid-murid pada saat itu. Sekarang bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Amin. Yang keberapa sekarang? Enggak jadi yang ke-12 berarti. Yang kelima, memulihkan apa? Penampakan yang memulihkan motivasi murid-murid untuk menjadi saksi Kristus. Ya kan? Yang tadinya sudah mulai menghilang, mulai kendor. Tadinya luar biasa, mereka sekarang udah mulai apa? Mengendor. Perhatikan di Yohanes pasal 20, masih tetap kita dilihat di Yohanes pasal 20, ayat yang ke-21. Di ayat yang ke-21, saudara perhatikan, Yohanes 20, ayat yang ke-21. Maka kata Yesus, sekali lagi damai sejahtera bagi kamu, sama seperti apa? Nah perhatikan, setelah dia bilang damai sejahtera bagi kamu, lalu dia katakan sama seperti Bapa mengutus aku, kata Yesus. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Damai sejahtera bagimu sebagaimana Bapa mengutus aku sekarang juga mengutus kamu. Artinya apa? Mereka memulihkan, Yesus memulihkan melalui penampakannya, memulihkan motivasi pada murid-murid untuk mereka siap menjadi saksi Kristus yang selama ini mungkin sudah mulai mengendor. Makanya akhirnya dalam Matius 28 kita buka, dalam Matius 28. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus pada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, perhatikan ayat 19,
sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara lihat di sini, penampakannya ini memulihkan hati daripada murid-murid untuk mereka tetap menjadi saksi Kristus. Amin. Nah hari ini juga Tuhan ingin kita juga menjadi saksi Kristus. Kenapa? Kita mengalami Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Ayo menjadi saksi lewat kehidupan kita, lewat apapun yang kita lakukan, Yesus selalu dipermuliakan. Jangan menjadi batu sandungan, saudara. Berapa banyak orang Kristen hidupnya bukan menjadi berkat, tapi menjadi batu sandungan. Mulai hari ini hidup kita siap menjadi berkat. Siapa yang siap menjadi berkat? Menjadi saksi Kristus. Supaya orang melihat kita, mereka melihat kemuliaan Tuhan terpancar dari kehidupan kita. Amin. Jangan sampai orang lagi ngumpul, kita datang, awas dia datang lagi. Ya kan? Tapi justru kemana kita tahu, friend kemana lu? Orang merasakan sesuatu yang dari kehidupan kita, amin. Jangan kita ada makanan lebih banyak, dia datang umpetin, awas. Ayo saudara, kita harus jadi berkat, amin. Yesus bilang kan terlebih berkat memberi daripada apa? Nah berkat ini bukan hanya materi, memberi bukan hanya materi, kehidupan kita yang kita bawa berdampak bagi orang lain, itu juga bagian daripada apa? Menjadi berkat. Orang lagi susah kita datang, kita doakan, berikan penghiburan sukacita. Ayo bro, diam, tenang aja, Tuhan akan tolong. Saya doain kan, itu sudah jadi berkat. Nah Yesus bilang pergilah, jadikan selalu bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah segala sesuatu yang sudah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ya saudara lihat, jadi penampakan Yesus itu memurnikan motivasi atau memberikan satu motivasi, membangkitkan motivasi murid-murid supaya tetap menjadi saksi. Amin. Nah saya kira hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua ya. Jadi penampakannya memulihkan apa saja? Yang pertama memulihkan apa? Kepastian, ya kan? Yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan melalui kebangkitannya. Dia menjadi Tuhan bukan setelah dia bangkit, tapi karena dia Tuhan, maka dia bangkit. Yang kedua, memulihkan pengharapan kita, ya kan? Yang mungkin kecewa, mungkin hilang pengharapan, putus asa karena apapun, melalui penampakan dia memberikan jaminan kepastian itu. Amin. Yang ketiga, memulihkan apa? Rasa ketakutan. Ingat, orang yang mengalami ketakutan sudah berlebihan itu pasti bukan dari Tuhan. Kita bisa takut enggak? Bisa, tapi justru kalau ada rasa takut, justru membuat kita bergantung pada dia. Jadi ada unsur positifnya, aduh gue takut nih, aku berdoa ya kan, mendorong kita untuk mengingat Tuhan, menggantungkan hidup pada Tuhan, amin. Yang ketiga, yang keempat, memulihkan apa? Rasa damai sejahtera. Gak usah cari damai di mana-mana saudara. Yang terakhir memulihkan apa? Motivasi kita untuk tetap menjadi saksi Kristus. Kapanpun dan dimanapun kita berada. Bahkan Yesus janji, kalau kita hidup menjadi saksi, dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Siapa yang ingin disertai Tuhan? Hidup berdampak. Saudara akan disertai Tuhan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, 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 haleluya.